Untuk pemotongan pohon ini harus diperhatikan juga arah pohonnya. Masyarakat menyebutnya bentong, digunakan untuk mengangkut kayu yang tadi dari atas itu diturunkan ke bawah. Meskipun jaring ini harus jaga tetap aman, tapi kita juga harus berhati-hati. Ayam. Jangan terlalu turun ya, jangan terlalu turun ya. Para peternak kerbau di kaki Gunung Kerinci memanfaatkan kawasan rawa untuk tempat gembala. Cadangan air yang melimpah membuat sumber pakan kerbau melimpah sepanjang tahun. Di atas kerbau seberat 200 kilo lebih, saya akan memulai petualangan saya untuk mencari tahu bagaimana cara merawat kerbau-kerbau ini bersama dengan pemiliknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi dan sore hari menjadi waktu yang tepat untuk menggembalakan kerbau. Susah-susah gampang untuk mengendalikan kerbau-kerbau ini tetap berkelompok dan berada di tengah. Nah, karena naluri mereka kalau terkena terik matahari seperti ini nih, mereka bawaannya tuh pengen tetap berada di posisi yang teduh. Sedangkan kita harus menjaga mereka untuk tetap makan banyak dan kenyang. Selain ketersediaan rumput, tempat penggembalaan juga harus memiliki banyak pasokan air. Tidak hanya untuk minum, tapi juga tempat kerbau berkubang. Karena air memiliki peran penting untuk menurunkan tingkat stres pada kerbau. Perhatian saya tertuju pada beberapa anak kerbau yang lucu-lucu ini. Di hidung mereka belum ada kelawannya. Mungkin karena masih kecil, jadi belum bisa dipasang kelawan. Dapat dilihat dari tanduknya yang masih kecil. Adek, bentar. Iya. Aduh, adek, kamu hebat banget. Ini kali pertama saya naik kerbau, rasanya kaki gemetar. Dan juga deg-degan banget, takut jatuh. Jadi keseimbangannya juga harus dijaga banget, karena nggak ada pegangannya. Lucunya kerbau-kerbau di sini itu diberi nama. Nah, seperti yang sedang saya naiki ini namanya Mama Tua. Dan yang itu namanya Putih dan anaknya tuh namanya Bo. Kalau saya sendiri Audrey. Kerbau memiliki insting yang kuat untuk menandai waktu. Pada jam-jam tertentu, mereka akan berpindah termasuk pulang kembali ke kandang. Setelah kerbau ini kita bawa dari rawa, kira kita masukkan dia ke dalam kandang karena ada beberapa kerbau yang akan dilakukan perawatan. Selain kebutuhan pakan, kondisi kesehatan kerbau menjadi hal utama yang selalu diperhatikan oleh pemilik, termasuk memasangkan tali pada kerbau. Nah, sekarang ini saya sama Bapak lagi mengambil, apa Pak tadi namanya Pak? Bulu Bulu manyan. Untuk menyucukkan hidung kerbau atau membuat lubang ya Pak ya. Untuk memasangkan tali, lebih dulu hidung harus dicucuk menggunakan bambu. Ini benar gini Pak? Iya. Nah, sudah jadi itu. Sudah jadi? Sudah. Wah. Sudah bagus jadinya tuh. Nih, sudah jadi satu. Sudah jadi satu. Punya saya. Ini satu lagi ya. Ini juga itu. Aktivitas mencucuk hidung dilakukan saat kerbau menuju dewasa, yaitu di saat kerbau sudah lebih liar dan sulit dikendalikan. Kali ini akan ada 3 ekor anak kerbau yang akan dicucuk atau dipasang apa Pak?
Kalawan. Kalawan itu dipasangkan tali nanti ya Pak ya. Bang, tolong dong Bang. Kali ini kami harus lebih berusaha ekstra. Wah, wih. Pak, lepas. Wah, ternyata kerbaunya nggak mau dibawa, langsung lari. Sampai masnya tadi sampai jatuh. Beruntung, kami berhasil mengepung dan kembali menangkapnya. Walaupun masih kecil kerbau ini, tapi kekuatannya dia berat banget. Wah, ya. Makanya harus butuh banyak orang Iya. untuk narik kerbaunya. Untuk memudahkan kerbau dicucuk, sengaja dibuat tempat khusus untuk membatasi ruang geraknya. Bapak sedang membakar bambunya supaya bambu tadi keras dan tajam ya Pak. Iya. Jadi kita lagi dicucuk biar nggak pecah ya Pak. Iya. Perlu banyak orang untuk melakukan aktivitas ini. Karena bisa saja kerbau berontak dan kabur. Kerbaunya udah dicucuk. Dan sekarang lagi masukin talinya ke hidung. Dengan cara yang tepat, tali bisa dipasang ke hidung kerbau. Meski tidak mudah, tapi aktivitas kami kali ini berjalan lancar. Karena Bapak mencari posisinya di tulang hidung tadi sudah pas, jadi ketika dicucuk, hidung kerbau tadi tidak berdarah. Sudah Pak? Oke. Satu lagi, perawatan kerbau yang rutin dilakukan oleh pemilik. Menyiapkan ramuan untuk menjaga kesehatan kerbau. Seperti halnya manusia, kerbau juga membutuhkan ramuan khusus untuk tetap menjaga staminanya agar tetap sehat. Nah, ini sekarang saya sedang merebus jantung pisang dan juga ada daun-daun yang tadi sudah dicincang untuk nanti dimandikan ke badan kerbau. Racikan ramuan diambil langsung di alam. Berbahan jantung pisang dan beberapa jenis daun seperti rumput liar. Saya dan Bapak sedang menggosok-gosok air ramuan untuk obat kerbau ini. Karena dia lagi sakit, badannya jadi kurus. Tuh, kelihatan dari tulang-tulangnya yang besar nih. Rutin melakukan aktivitas perawatan seperti ini diharapkan dapat menghindarkan kerbau dari penyakit. Setelah tadi sudah digosok-gosok badannya, sekarang Bapak sedang memberikan jantung pisangnya tadi sudah direbus. Gunanya untuk membersihkan bagian organ-organ dalam tubuh si kerbau ini. Pengobatan dan penanganan yang cepat sangat diperlukan untuk menghindari penularan penyakit pada kerbau lain. Tidak hanya dipekerjakan, tapi kerbau-kerbau di sini juga dirawat oleh pemiliknya, seperti dimandikan dan juga diberikan ramuan. Agar kerbau-kerbau ini tetap sehat dan terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Kerinci memiliki hamparan perbukitan yang luas. Lebih dari 30.000 hektar wilayahnya ditanami kayu manis sebagai komoditas unggulan. Selain dipelihara sebagai ternak pedaging, masyarakat Kecamatan Gunung Raya memanfaatkan kerbau untuk membantu mengangkut hasil panen. Hebat sekali kerbau ini. Saya aja cukup merasa capek ya, tapi lihat dengan jalannya seperti ini, kerbaunya masih bisa naik lagi ke atas.
Oke, gimana Mas? Kita lanjut? Oke. Kita mau lanjut dulu ke atas. Yuk. Ay! Bentong atau alat angkut bertenaga kerbau ini dikhususkan untuk menjangkau medan berat yang sulit terakses kendaraan bermotor. Ke kanan. Meski begitu, ada beberapa titik yang tidak dapat dilalui oleh kerbau. Misalnya jalur yang tertutup pohon tumbang atau kebun dengan vegetasi pohon yang rapat. Kita akan taruh kerbaunya di sini dulu, diikat di sini, sambil kita akan naik ke atas untuk ngambil kayunya. Jalur terjal yang kami lalui memiliki kemiringan hampir 90 derajat. Langkah saya semakin berat karena banyak ranting dan pohon tumbang yang menutup jalan. Masih naik ya Bang? Cukup terjal dan melelahkan. Karena tempatnya ini di atas bukit ya? Iya. Di atas bukit dan sekarang ini kita udah sampai nih. Yang sebelah mana Bang? Yang sebelah sana. Oke. Ini lebih besar ya? Langsung dua-duanya berarti? Hah? Satu aja? Oh, Bapak saya mau coba dulu. Bapak, boleh tolong Pak? Nanti susah Pak. Iya, saya serahkan Bapak aja. Tidak semudah yang saya kira. Menebang pohon kayu manis tidak hanya memerlukan tenaga besar, tapi juga teknik yang tepat. Untuk pemotongan pohon ini harus diperhatikan juga arah pohonnya. Dapat dilihat dari ranting-rantingnya biasanya. Nah, karena pohon yang ini rantingnya banyak di sebelah kiri, jadi yang bagian yang dikikis untuk pohon itu di sebelah kirinya. Ini ketika nanti pohonnya tumbang pun akan mengikuti arah yang dipotong. Tapi di tangan ahlinya, proses penebangan pohon berjalan jauh lebih cepat. Penanaman kayu manis dilakukan secara tradisional pada lahan yang dikelola oleh masyarakat lokal. Ini belum. Ya, lubang dia. Dia lubang, mau jadi patah-patah. Bang, susah ternyata. Ya, biar abangnya aja yang lanjut. Pertumbuhan kayu manis di daerah ini ditunjang dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang sejuk. Biasanya sebelum ditebang, pohon ini bagian bawahnya harus dikulit terlebih dahulu. Gunanya agar mempermudah ketika pemotongan dan juga untuk menghilangkan getah-getahnya supaya nanti ketika dikuliti seperti ini jauh lebih mudah. Selain kulitnya, biasanya masyarakat sekitar ini juga memanfaatkan bagian batangnya karena dapat dilihat batangnya sendiri tidak memiliki banyak cabang sehingga ketika dijual untuk harganya sendiri dapat dibilang mahal. Kebun kayu manis memberikan sumber pendapatan utama bagi petani lokal. Tidak hanya kulit, tapi juga batang pohonnya. Hanya saja diperlukan cara dan teknik khusus untuk mengangkutnya keluar dari kebun. Sebelum diangkut, pohon ini harus diukur terlebih dahulu dan kemudian dipotong. Nah, kali ini untuk ukurannya sendiri yang kita butuhkan 4 meter ya Bang? 4 meter. Tadi kita udah selesai mengukur. Ini abang yang dipotong? Oke. Ini nanti bagian yang akan dipotong. Dari dalam kebun, kami sedang bersiap mengangkut batang kayu manis menggunakan bantuan tenaga kerbau. Alatnya udah dipasang Bang? Oke. Nah, alat ini masyarakat menyebutnya bentong. Digunakan untuk mengangkut kayu yang tadi dari atas itu diturunkan ke bawah. Nah, biasanya satu balok kayu itu beratnya lebih dari 100 kilo.
Dan kali ini kita bawa 2 batang kayu buat diturunkan di bawah. Balok kayu diikat kuat pada bantong, istilah untuk palang kayu yang terhubung dengan kerbau. Alat ini memiliki bentuk lekukan yang mengikuti tengkuk kerbau, sehingga membuat kerbau lebih nyaman saat menariknya. Luar biasa, kerbau begitu lihai dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya kuat, tapi mereka sangat patuh dengan aba-aba dari pemiliknya. Iya, sana-sana. Kita beristirahat dulu sambil menjaga kondisi kerbau. Dan cara mengikat untuk kayu-kayu ini tadi tuh harus disimpul sedemikian rupa dan berkali-kali. Dan untuk simpulnya sendiri, hanya menggunakan tuh harus berbahan karet ya Bang. Jadi supaya dia tidak mudah terlepas dan terikatnya itu sangat rapat. Jadi ketika dengan medan yang naik turun tadi, kayu-kayunya tidak mudah terlepas. Lanjut lagi, ayo Bapak. Tidak hanya medan yang terjal, bentong kerbau mampu menembus jalanan berlumpur yang sulit diakses menggunakan kendaraan bermotor sekalipun. Akhirnya kita sudah sampai. Ini ada titik terakhir dari perjalanan kita yang cukup menantang tadi. Tempat ini adalah tempat untuk menaruh balok-balok yang nanti akan diangkut menggunakan kendaraan. Raja. Meskipun jaring ini harus dijaga tetap aman, tapi kita juga harus berhati-hati.